Sayyidah Fatimah mengalami kehidupan yang luar biasa berat. Terus kayak gimana tuh Sayyidah Fatimah dalam menghadapi keberatan hidup tersebut? Innaha sawamah qawamah. Beliau itu paling ahli ibadah. Puasa di waktu siang, tahajud di waktu malam. Menahan lapar, hitungannya hari teman-teman, bukan jam. Kalau kamu hitungan lapar, itu kan jam. Betul apa enggak? Bahkan banyak di antara kita, yang sampai enggak terlalu tahu rasanya lapar. Karena kayak enggak sempet lapar. Palingan kalau datang bulan puasa, gitu. Itu juga rasanya udah jam-jam 4, jam 5 gitu ya. Ngelihat sunlight rasanya kayak ngelihat sirup. Ngelihat karet gelang, kelihatannya kayak mie. Ada yang lebih parah lagi. Ya Allah, kalau udah puasa nih ya, ngelihat kecoa kayak kurma. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, malu kita nih, malu sama orang-orang mulia di atas kita tuh. Itu kalau yang namanya lapar tuh teman-teman, itu bener-bener lapar yang kayak 3 hari belum makan gitu. Pernah? Enggak. Saudara sekalian yang saya muliakan, sampai kemudian Sayyidah Fatimah ini waktu Nabi Muhammad hijrah, itu saja dibawa ke Nabi Muhammad SAW, belum nikah. Beliau menikah pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW pada bulan Syawal, yang pada bulan Ramadannya terjadi perang Badar, ya, dan terjadi kewajiban puasa Ramadan. Nah, habis Ramadan, Syawal, habis Lebaran tuh terus nikah. Makanya saya liatin nih orang-orang Jakarta, orang mana-mana, emang pada musim kawin deh tuh kok bulan Syawal. Soalnya ngikutin Sayyidah Fatimah dinikahin sama Nabi pada bulan Syawal. Dinikahinnya masih apa? Ya Allah, ini 2 orang tercinta di hati Nabi dalam satu rumah tangga ya. Nabi itu kalau ditanya siapa yang paling dicinta dari perempuan, ya jawabannya Sayyidah Fatimah. Kalau ditanya paling disayang gitu, siapa yang paling disayang Nabi Muhammad, ya Sayyidah Fatimah. Kalau ditanya anak remaja gitu ya, anak laki-laki, boy gitu, yang paling disayang sama Nabi Muhammad siapa? Ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Teman-teman saya sekalian, Sayyidina Ali bin Abi Thalib zaman kecil, zaman dia lahir tuh masih kecil, Nabi Muhammad tuh udah nikah sama Sayyidah Khadijah. Nabi jengukin kelahirannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad. Waktu dijengukin itu ya, Nabi itu sering habis itu jengukin. Nabi Muhammad sering datang buat ke rumah bibinya ini ya, ke rumah pamannya Abu Thalib. Kan Nabi Muhammad emang sedekat itu sama Abu Thalib kan, karena kan memang kayak ayahnya gitu. Habisnya Nabi Muhammad ayahnya meninggal kan, terus Nabi di masa-masa remaja, di masa-masa anak-anak kan ayahnya adalah Abu Thalib. Teman-teman sekalian, pernah satu waktu ibunya ini lagi pergi, Fatimah binti Asad, ibunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali kecil nangis, bingung Nabi Muhammad. Waduh, nih kayaknya minta susu nih, gimana nih? Di rumah situ nggak ada siapa-siapa waktu itu, maksudnya yang ada di situ orang dewasanya cuma Nabi Muhammad alaihissalam. Sama Nabi Muhammad, biar diem nih, Nabi kemudian mengulurkan lidahnya ke mulut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, Sayyidina Ali kecil, bayi, itu kemudian menghisap dari lidah Nabi Muhammad alaihissalam sampai beliau tidur. Ini cerita saya dapetin di Sirah Ad-Dahlaniyah, kalau saya nggak salah ya, atau Sirah Al-Halabiyah, salah satu dari 2 kitab sirah besar, dan memang itu salah satu dari kitab mu'tamad ya, yang di dalamnya tuh banyak sekali cerita-cerita ajaib yang saya nggak pernah dengar dari mana-mana. Tapi itu merupakan salah satu dari kitab pegangan dari para ulama-ulama kita, ahli sunnah wal jamaah. Itu Sayyidina Ali menghisap dari lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tidur.
agak berapaan lama dia nangis lagi, Nabi Muhammad melakukan hal yang sama lagi. Sampai dia tidur lagi gitu. Sampai kemudian waktu sore ibunya datang, dia nggak nangis, Muhammad gitu. Nangis sih, tapi alhamdulillah terus ya, tapi habis itu terus diam. Oh makasih ya Muhammad. Malam harinya Fatimah bintu Asad ngetuk-ngetuk pintu rumahnya Sayyidah Khadijah atau Nabi Muhammad alaihissalam. Dibuka sama Nabi Muhammad. Kenapa wahai bibi? Fatimah bintu Asad ini orang yang paling sangat disayang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau itu adalah salah satu dari orang yang ketika Fatimah bintu Asad meninggal dunia, Nabi sendiri yang turun ke kuburnya untuk menguburkan ibundanya ini. Ibunda Sayyidina Ali. Tapi memang Nabi sekali lagi tinggal di sana ya. Tinggal di rumahnya Abu Thalib yang akhirnya kan jadi sedekat itu memang sama. Jadi kayak ibu angkatnya Nabi Muhammad alaihi salam, Fatimah bintu Asad ini. Dia bilang, Muhammad, apa yang kamu kasih sama anak saya Ali? Emang kenapa bibi? Sekarang dia udah gak mau lagi saya susuin. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waktu terjadi Qohad itu pacaklik di zaman itu ya, di masa tersebut itu Sayyidina Nabi SAW mengajak Sayyidah Khadijah untuk untuk membiayai kehidupan, mengambil anak salah satu dari putra-putranya Abu Thalib yang memang waktu itu banyak gitu. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad mengambil Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai putranya. Jadi itu kayak anak angkatnya Nabi Muhammad sama Nabi Muhammad dikawinin sama putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang paling Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kemudian yang ketiganya, ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia, itu yang di rumah Nabi Muhammad Fatimah. Sehingga Sayyidah Fatimah menempati tempatnya Sayyidah Khadijah dalam hal mengurus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hajatnya Nabi Muhammad tuh maksudnya kayak dari mulai bersihin rumah, nyuciin baju, bikinin makanan, numbukin gandum segala macam tuh yang ngerjain ya Sayyidah Fatimah ini. Temen buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di tingkatan Nabi Muhammad menyebutnya sebagai Fatimah bid'atun minni. Fatimah adalah bagian dariku. Kayak ucapan Nabi ini kalau diartikan zaman sekarang, separuh aku Fatimah. Gitu. Dari dekatnya Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Fatimahuz Zahra. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, dan hal lain yang membuat Sayyidah Fatimah sangat dicinta oleh Nabi Muhammad SAW karena Sayyidah Fatimah ini kemudian menikahnya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana Sayyidina Ali ini juga adalah orang yang sangat disayang sama Nabi besar Muhammad SAW dan sangat miskin. Jadi Sayyidah Fatimah tuh nggak pernah ngalamin masa kaya karena dari keluarga ayahnya yang memang dari sejak Sayyidah Fatimah kecil itu sudah mengalami masa-masa sulit Islam gitu ya, sampai kemudian masa pemboikotan, sampai kemudian masa hijrah gitu ya. Di saat ayahnya mulai mapan kehidupannya dari harta-harta rampasan perang dan lain sebagainya, meskipun Nabi sih tetap memilih untuk berkehidupan sederhana. Nah itu Sayyidah Fatimah tetap berada dalam kemiskinan.